Saya Adi Prayogi, saya akan menjelaskan mengenai materi akad mudharabah. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi syariah, kepada Ibu Nurlaina ME. Kepada Ibu saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video kali ini. Kelompok saya yaitu Wulandari, Yulia, dan Rika. Saya akan menjelaskan materi akad mudharabah, di mana akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam yang mengatur keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Hal yang sangat penting untuk memahami mengenai akad mudharabah itu definisinya, jenis dan prinsip-prinsip agar sesuai dengan syariat Islam. Oke, yang kedua yaitu definisi akad mudharabah, di mana menurut bahasa Arab akad mudharabah yaitu darobah dalam arti berjalan atau berusaha. Hal ini biasanya digunakan untuk usaha pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan. Dan juga istilah dari akad mudharabah yaitu terdapat dua pihak yang bekerja sama. Yang pertama ialah pemilik modal. Biasanya pemilik modal ini dibilang dengan al-sahib al-mal, yaitu orang yang menyediakan modal. Sedangkan pengelola ialah madarib. Biasanya ini dibilang orang yang mengelola dengan keahliannya sendiri. Dan yang ketiga itu keuntungan. Keuntungan ini biasanya disepakati antara dua pihak tadi. Dan juga kerugian. Kerugian biasanya ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahma Wulandari dan di sini saya akan menyampaikan materi nomor 3 dan juga nomor 4. Dalam materi nomor 3 ini terdapat jenis-jenis akad mudharabah. Nah, dalam akad mudharabah itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, di mana pengelola modal memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal tanpa terikat terhadap syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti investor yang memberikan modal kepada pengelola tanpa menentukan jenis dari usahanya. Kemudian yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, di mana pengelola harus mematuhi syarat-syarat tertentu dari pemberi modal ataupun investor. Misalnya seperti jenis usahanya, ataupun di mana lokasi usaha itu akan dijalankan. Kemudian contohnya seperti modal hanya boleh digunakan untuk usaha dalam perdagangan pakaian. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, meliputi rukun dan juga syarat mudharabah. Nah, dalam rukun mudharabah ini yang pertama adalah bagi pemilik modal, yaitu harus jelas dalam menentukan jumlah modalnya. Kemudian yang kedua bagi pengelola modal, itu harus ahli atau benar-benar ahli dalam usahanya. Kemudian yang ketiga adalah objek usaha, itu harus halal dan juga diketahui oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah keuntungan, di mana nisbahnya harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah syarat sah dalam mudharabah. Nah, yang pertama itu modal berbentuk tunai atau aset yang jelas nilainya. Kemudian yang kedua adalah nisbah keuntungan itu disepakati di awal. Dan yang terakhir adalah kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali karena adanya kelalaian dari pengelola modal tersebut. Saya Yulia Anggraini yang akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Contoh penerapan kasus mudharabah. Contohnya seperti Pak Ahmad memberikan modal sebesar 100 juta rupiah kepada Bu Siti untuk usaha warung makan. Kesepakatannya, keuntungan dibagi 60% untuk pemilik modal,
40%-nya untuk pengelola. Jika mengalami kerugian, maka Pak Ahmad yang akan menanggung kerugian tersebut, kecuali Bu Siti yang lalai. Manfaat mudharabah. Manfaat yang pertama yaitu bagi pemilik modal akan mendapatkan keuntungan tanpa aktif mengelola. Yang kedua, bagi pengelola akan memiliki kesempatan berusaha tanpa modal. Yang ketiga, bagi ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha. Baiklah, sekian dari penjelasan teman-teman kita tadi. Saya Rika Rianti akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, apa perbedaan utama antara mudharabah, mutlaqoh, dan muqayyah? Dan kedua, mengapa kerugian dalam mudharabah hanya ditanggung pemilik modal? Dan yang ketiga, bagaimana syariah mengatasi resiko kelalaian pengelolaan? Kami mendapatkan pertanyaan ini dari buku sumber kitab Fikih Muamalah oleh Dr. Haji Rufah Abdullah, serta hadis dan ayat Al-Quran terkait kerjasama ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya. Sama Linda School.